Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galila Rasprita Yuniar dengan NIM 21064110087. Saya dari program studi pendidikan IPA kelas 1C Universitas Trunojoyo Madura tahun pelajar 2021-2022. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Matematika Dasar, di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan gaya dengan pertambahan panjang pada pegas. Hubungan gaya dengan pertambahan panjang pada pegas biasanya kita temui pada salah satu materi cabang fisika, yaitu materi elastisitas. Apa sih elastisitas itu? Jadi elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke posisi semula setelah gaya yang diberikan itu hilang. Ada pula massa beban dan panjang awal yang saya gunakan, yaitu dengan massa beban 0,1 kg, 0,15 kg, 0,2 kg, 0,25 kg, 0,3 kg, dan yang terakhir 0,35 kg. Untuk panjang awal, saya menggunakan panjang awal tetap, yaitu 0,48 meter. Dan pertambahan panjang pegas di sini diperoleh dari pengukuran panjang pegas setelah diberi beban. Ada pula rumus-rumus yang akan kita gunakan. Yang pertama rumus gaya, yaitu F sama dengan M kali G. Yang kedua ada rumus konstanta pegas, di mana K sama dengan F dibagi delta X. F di sini merupakan gaya pada pegas dengan satuan Newton. M di sini merupakan massa beban dengan satuan kilogram. G di sini merupakan gaya gravitasi bumi dengan ketentuan 9,8 meter per sekon kuadrat. K di sini merupakan konstanta pegas dengan satuan Newton per meter. Dan yang terakhir delta X, yaitu pertambahan panjang dengan satuan meter. Untuk perhitungan gaya yang pertama dengan massa 0,1 kg memperoleh hasil 0,98 Newton, yang kedua 0,15 kg memperoleh 1,47 Newton, yang ketiga 0,2 kg memperoleh hasil 1,96 Newton, yang keempat 0,25 kg memperoleh hasil 2,45 Newton, yang kelima 0,3 kg memperoleh hasil 2,94 Newton, dan yang terakhir 0,35 kg memperoleh hasil 3,43 Newton. Dan hasil dari perhitungan gaya ini nantinya akan digunakan untuk memperhitungkan konstanta pegas. Selanjutnya yaitu perhitungan konstanta pegas, di mana konstanta pegas ini sama dengan gaya dibagi pertambahan panjang pada pegas. Yang pertama menghasilkan 5,15 Newton per meter, yang kedua 5,44 Newton per meter, yang ketiga 5,7 Newton per meter, yang keempat 6,15 Newton per meter, yang kelima 6,7 Newton per meter, dan yang terakhir menghasilkan 7 Newton per meter. Inilah hasil tabel akhirnya, di mana gaya merupakan hasil dari massa dikali gaya gravitasi bumi, dan konstanta pegas merupakan hasil dari gaya dibagi pertambahan panjang pada pegas. Dari tabel ini sudah dapat dilihat mengenai hubungan gaya dengan pertambahan panjang pada pegas. Tapi untuk lebih jelasnya lagi mengenai hubungan gaya dengan pertambahan panjang pada pegas, mari kita lihat grafik hubungan gaya dengan pertambahan panjang pada pegas. Nah, dari grafik ini sudah dapat dilihat bahwa pertambahan panjang pada pegas konstan naik, yang berarti semakin besar gaya yang bekerja pada pegas, maka pertambahan panjang pada pegas juga akan semakin besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang pada pegas. Hal ini juga sesuai dengan hukum Hooke, di mana semakin besar gaya yang bekerja pada pegas, maka pertambahan panjang pegas akan semakin besar juga.
Begitu juga untuk kondisi sebaliknya, semakin kecil gaya yang bekerja pada pegas, maka pertambahan panjang pegas akan semakin kecil atau semakin pendek. Berikut sumber data yang saya gunakan, yaitu saya menggunakan sumber data dari Praktikum Fisika Dasar 1 mengenai materi elastisitas. Dan di sini juga ada sumber-sumber lain yang saya gunakan, mulai dari buku dan jurnal. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan maaf juga apabila masih banyak kesalahan-kesalahan dalam penjelasan saya, tolong dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.